Halo semuanya, aku Rafael Jeremy Malisa dan dua orang yang akan aku undang untuk membawakan obrolan-obrolan tentang cheat grooming, yaitu ada Cecil di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ada Arkan. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian, bayangin sebuah perhatian tiba-tiba bisa berubah menjadi manipulasi. Dan setiap kejahatan gak harus awalnya ekstrim, tapi kadang awalnya bisa pelan-pelan dan tiba-tiba menjadi kejahatan yang sangat-sangat menyakitkan dan menyebabkan trauma bagi banyak anak-anak di Indonesia. Dan kita bawain cheat grooming karena di Indonesia masalah ini gak pernah diangkat, gak pernah menjadi sorotan, karena masih banyak warga Indonesia yang tidak memahami apa itu cheat grooming. Sekarang pertanyaan pertama saya adalah, menurut kalian berdua, apa pendapat kalian bahwa di entertain di Indonesia ini banyak di belakang layar tuh cheat grooming? Gimana menurut pandangan kalian? Karena banyak yang melibatkan anak kecil dan bahkan anak muda. Ini jawab menurut aku dulu ya. Kalau menurut aku sih di Indonesia banyak yang child grooming tuh menurut aku karena mereka banyak menyalahgunakan kekuasaan aja sih. Menurut aku sih. Dan sekarang kita lihat dari Kak Sesi. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya ada manajemen dan kontrak yang benar atau kayak nggak disalahgunain sama orang, itu bisa memungkinkan untuk menutup kemungkinan terjadinya child grooming. Oke, berarti menurut Arkan, hierarkis itu sangat-sangat berpengaruh, karena hierarkis adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat-sangat tidak wajar. Dan cheat grooming sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak menerapkan Pancasila, terutama sila kedua. Dan menurut Cecil, cheat grooming ini bisa dicegah dengan adanya manajemen dan kontrak yang terbuka, dan manajemennya harus teliti untuk melihat kontrak tersebut. Dan di kejadian Aurelia Moremans di sini saya sangat-sangat sedih sekaligus menyayangkan kejadian ini, karena Aurelia Moremans bahkan bisa sampai dibawa satu rumah. Dan pertanyaan kedua, jujur aku sering bertanya-tanya sih tentang ini. Banyak gak sih masyarakat Indonesia yang ngerti tentang cheat grooming menurut kalian pribadi? Menurut aku dengan adanya kejadian ini itu masih sedikit sih yang tapi dari dedikasi ke masyarakat pun menurut aku juga kurang. Jarang ada yang ngelakuin seminar atau pembahasan tentang child grooming ini. Jadi buat ke masyarakat tuh menurut aku masih kurang. Kan child grooming pun bisa terjadi di keluarga sendiri. Wow. Dan dari Cecil gimana? Kalau menurut aku, karena masyarakat Indonesia juga masih kurang paham banget ya kayak yang disampaikan Arkan. Jadi yang dilakukan sama pelaku ke masyarakat itu nggak terlalu membahayakan, kecuali nyangkut ke diri dia sendiri gitu. Jadi kayak cuek aja. Terus karena adanya sosial media sama kejadian si Aurel ini, mungkin jadi lebih banyak lagi yang terbuka tentang child grooming. Dari tanggapan Arkan, kita bisa simpulkan bahwa cheat grooming ini banyak yang nggak tahu dan banyak yang belum paham, bahkan banyak orang-orang yang nggak terlalu memperdulikan ini, nggak banyak yang menyorotkan ini. Dan bahkan aku tahu banget
apa yang dimaksud Arkan, banyak korban yang nggak terbuka. Dan menurut Cecil, karena adanya sosial media dan banyak orang yang menginformasikan tentang child grooming ini, jadinya banyak masyarakat yang udah mulai memahami modus-modus, dan bahkan banyak masyarakat yang udah mengerti apa itu child grooming. Dan menurut Cecil juga banyak yang tahu dari berita-berita televisi, berita-berita di koran, dan berita-berita dimanapun itu. Sekarang pertanyaan ketiga, menurut kalian tentang situasi abu-abu yang harus dihindari itu gimana? Maksud aku situasi abu-abu di sini adalah kayak tidak ada batasannya seorang anak muda atau anak kecil kepada orang yang usianya jauh di atas mereka saat di entertainment. Dan gimana pandangan menurut Cecil dan Arkan? Jadi menurut aku sendiri, apalagi bahas soal entertainmentnya kan, itu tuh udah susah aja buat dibatasin, karena sekarang ya kita nggak bisa ngikutin teknologi lah. Anak-anak sekarang, anak SD pun sekarang udah punya HP, udah mengerti sosial media segala macam. Di sosial media itu pun susah buat dibatasin, buat kenal orang yang lebih jauh usia di atas mereka. Jadi kalau solusi pun menurut aku ini sih dari orang tuanya aja sih, lebih diperhatiin lagi gimana anaknya main HP segala macam, gimana anaknya punya teman di online, dari game, dari sosial media pun itu memperhatikan adanya grooming sih. Kalau menurut aku di area abu-abu yang dimaksud Rafael di sini sering terjadi karena batas profesional dan personal yang nggak jelas, terutama dalam hubungan mentor talent muda. Tapi nggak semua lintas usia itu berbahaya atau harus dihindari. Kadang lintas usia juga bisa jadiin kita sebagai relasi kita gitu. Sebenarnya solusinya tuh kayak kalau diambil dari Aureli kan orang tuanya udah peka dan udah sempat bawa ke perlindungan anak, tapi karena pelakunya ini terlalu manipulatif, terus juga hukum di Indonesia kan agak nggak jelas, jadi itu nggak ngebantu. Jadi buat kedepannya berharap hukum bisa lebih tegas sama hal-hal yang kayak gini sih. Dan menurut aku, kita supaya menghindari dari child grooming ini, kita harus sama-sama berkembang pikiran kita dan perbuatan kita. Aku, Cecil, dan Arkan mau berbicara sekarang, yaitu bedakan manipulasi dan perhatian. Jika kalian diperhatikan, mereka akan sayang dengan kalian dan kalian gak akan pernah merasa tertekan. Tapi kalau kalian dimanipulasi, kalian akan merasa tertekan, kalian akan merasa sedih, kalian akan merasa tersakiti. So, kalau someday kalian pernah diperhatikan orang dan tiba-tiba orang tersebut menekan kalian, memaksa kalian untuk melakukan hal-hal yang gak baik dan mereka malah bilang itu baik, itu adalah child grooming. Hati-hati buat para kalian, teman-teman. Bye-bye.